sedekahkan orang tuanya. Kalau sedekah yang sifatnya sunat, bukan wajib, bukan zakat. Tapi kalau pemberian wajib, itu zakat. Tinggal zakat apa dulu. Dan itu mesti niat, Pak. Mesti niat. Ya Allah, terimalah ibadah zakat fitrah kami. Kami hambamu 5 orang. Itikadkan semua dalam hatinya itu. Bawa ke masjid syurah. Tabe, terima sekepitaraku. Berapa orang? 5. Siapa namanya? Sini. Catat ki. Lebaki anjo terima, doakan orang. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita. Fatihah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada zakata 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah tarawih rahimakumullah. Zakat terbagi 2. Satu namanya zakat jiwa atau zakat fitrah. Yang kedua namanya zakat mal. Malun, harta, bukan zakat mall. Zakat jiwa atau zakat fitrah, semua orang yang menghabiskan Ramadan wajib zakat fitrah meskipun miskin, kecuali kalau tidak ada yang dimakan di malam takbiran. Tapi mana ada orang tidak ada dimakan di malam takbiran? Makanya itu salah satu tugasnya amil panitia zakat mendata. Adakah di daerah Suangga ini super miskin? Supaya cepat-cepat diberikan zakat. Supaya yang diberikan itu dia bisa keluarkan lagi di penghujung Ramadan. Zakat jiwa yang menghabiskan Ramadan. Contoh. Besok lebaran. Ini contoh, Pak. Bukan lebaran besok ya. Contoh. Siapa tahu diumumkan bahwa Amirul Amri suruh lebaran besok. Enggak, contoh. Itu Pak Muin ketawa. Besok lebaran contoh. Dia meninggal tadi sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa meninggal. Ini tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Tidak menyelesaikan Ramadan. Masih ada beberapa menit buka puasa. Dia meninggal. Tidak wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau terlanjur dikeluarkan? Makanya itu amil zakat dia catat. Siapa nama ini? Ini. Kenapa dicatat? Siapa tahu meninggal sebelum selesai Ramadan dan anaknya, ahli warisnya dia minta lagi. Kembalikan zakatnya bapakku. Siapa namanya bapakmu? Ambotuo bintalla mate. Contoh. Maka dicari di pembukuan. Ternyata betul ada nama itu. Ambotuo bintalla contoh. Maka itu wajib dikembalikan. Alemotere seke. Kenapa senu pahala lagi? Taruhlah kalau zakat pemberian wajib, ya kan? Tapi tidak wajib zakat, inilah bisa memadamkan panasnya kuburan. Karena sedekah itu bisa memadamkan panasnya kuburan. Maka orang-orang yang sudah meninggal orang tuanya, cobalah anaknya berbuat sedekah di bulan Ramadan ini. Bawa buka puasa di masjid. Niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk bapakku almarhum Anu bin Anu. Pahalanya untuknya ya Allah. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya. Ampunkan juga dosaku. Tuh sampai. Kalau kue buka puasa itu dimakan. Makanya tukang azan jangan cepat-cepat kamat. Karena kalau cepat-cepat dikamat siapa yang mau makan? Nyambung antara azan dengan qamat. Begitu kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, ila pepe toye. Gimana mau dimakan? Orang mau wala Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Baru masuk di mulut, bepa terdetona pak taripang.
Baru sepotong turung, sepolong akan banginjiri pilih sih kah? Sudah dikamat kau mati sholat, astagfirullah. Kita mau duduk untuk habiskan, malu juga rasanya karena sendiri. Terpaksa kita juga berdiri, akan berpilih sih kah? Usalli fardal maghribi taripang, gara-gara lapepe. Kenapa tidak dipending dulu, dipending supaya orang makan enak. Udah makan enak, anjok kaluru kah, isok memang itu pepak siseng. Tinggal itu imamnya mesti tahu membaca keadaan makmum. Bacalah surah yang pendek. Jangan mentang-mentang hafal Quran sesudah suratul Fatihah pangupuna surah Yasin. Rakaat kedua surah Rahman. Moro-moro ibu-ibu. Kata ibu-ibu, pertama dan terakhir saya bahas sholat ini di masjid surah. Besok saya cari masjid lain. Maka dia cari masjid lain. Begitu pindah di masjid lain, ternyata imam itu juga imam lagi di sana maghrib. Nah karena ibu-ibu baju kaki mati maka. Nah sumpah-sumpahi kita Maka apalagi ada orang tua-tua. Pak Haji Abdul Muin lagi masih muda. Nah marah kalau panjang itu surahnya. Kecuali di Mekah karena disiapkan tempat duduk. Di Mekah banyak sekali tempat duduk, Pak. Ibu tahu Allahu Akbar, orang duduk, imamnya baca surah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Biar baca satu juz orang tidak capek karena dia duduk. Tapi di sini kalau duduk si kopi kita ngapain jo? Itu. Saya ulangi, sedekahkan orang tuanya. Kalau sedekah yang sifatnya sunat, bukan wajib, bukan zakat. Tapi kalau pemberian wajib, itu zakat. Tinggal zakat apa dulu. Dan itu mesti niat, Pak. Mesti niat. Ya Allah, terimalah ibadah zakat fitrah kami. Kami hambamu 5 orang. Itikadkan semua dalam hatinya itu. Bawa ke masjid surah. Tabe, terima sekepitaraku. Berapa orang? 5. Siapa namanya? Sini. Catat ki. Lebaki anjo terima doakan orang. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita. Fatihah, gitu kan? Ya. Atau kalau tidak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya Allah, semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang engkau keluarkan. Wa barakalaka fima baqaita wa ja'alahu laka tahura wa ja'alahu laka, ya Allah jadikan pensucian terhadap dirinya, pensucian terhadap hartanya, dan ya Allah buat berkala sisa hartanya. Lalu ngomong malampe umuru numurapi si ramalat tau paimeng. Orang senang. Di situ lagi saya mau keluarkan zakat fitrah nanti kalau panjang umur, karena didoakan. Neto masih gina na cadi na surah na karena terima ko mempoy. Tayangi tahu agak penyangiran berasa. Ada ibu-ibu bawa beras zakat fitrah. Kerese lagi kantong-kantong na pakai. Poletoni manue pito di mundri praka. Ya sampai di masjid sudah kurang takarannya. Begitu sampai di masjid anak-anak ngomong, tante apa itu? Zakat fitrah nak. Nah karena pantama kiri karung aja. Terima kasih di. Nyaman na terima kasih. Makanya itu ambil zakat yang orang-orang tua yang beribawa, duduk doakan orang. Nah sekarang, sedikit lagi Pak. Saya selalu dihantui kalau karena tertulis 15 menit. Orang yang lahir. Orang lahir kalau lebaran besok contoh, lahir tadi sesudah buka. Selamat berbuka puasa. Deng. Tidak kena zakat ini. Kenapa tidak kena zakat? Karena sudah Syawal. Begitu tenggelam matahari di hari terakhir itu Syawal, Pak. Tapi kalau lahirnya sebelum azan, Allahu Akbar. Masih dapat Ramadan meskipun hanya 1 menit. Wajib zakat. Paham dah kira-kira, Pak? Kemudian Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mesti gandum. Gandum itu beras, maka tidak sah Imam Syafi'i. Jangan uang, beras, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal boleh diuangkan.
Kalau begitu terserahlah, mau Imam Syafi'i, mau Ahmad bin Hambal, yang jelas jangan biskuit. Imam Samudra itu tidak ada berpendapat begitu. Bahkan tidak ada ayat hadisnya itu zakat rupiah, Pak. Tidak ada. Tidak ada zakat uang rupiah, dinar, dolar, lira, font, euro, tidak ada. Yang ada emas. Tapi muncul akal ini. Kenapa emas? Kenapa tidak ada rupiah? Jawabnya adalah karena di masa Rasulullah yang dipakai belanja adalah emas, maka keluarkan zakat emas. Gitu kan? Saya pindah lagi. Item kedua, zakat harta. Gampang, Pak. Zakat harta 2 syaratnya. 1 haul, 1 tahun, temu tahun nih. Yang kedua, nisab, timbangan, takaran. Bapak mulai dagang Ramadan tanggal 15 tahun lalu. Maka besok tanggal 15 itu namanya haul, udah 1 tahun. Syarat kedua, berapa takarannya? Berapa? Itu takaran emas dipakai 85 gram. Berapa kalau diuangkan 85 gram? Anggaplah 1 juta per gram sekarang. Berarti 80 juta kan? 85 juta. Bapak punya duit 85, keluarkan 2,5%. Kalau 100 juta berarti 2.500.000. Ya kan? 100 juta 2.500.000. Terlalu sedikit, Pak, terlalu sedikit karena duit masih sedikit. Tapi kalau duitnya sudah 1 M, berapa itu? 25 juta. Tak bangka begitu, 25 juta. 2 M 50 juta. Mulai ini tekanan darah. 4 miliar 9 juta diimpus di rumah sakit, kenapa kamu gigili? Jadi kalau sedikit uang masih lancar itu. Tapi kalau sudah 4 miliar 100 juta, 8 miliar 200 juta. Magi, agak dia ditambah tuh pernapasan. Apakah magigil atau gigil kah? Padahal itu zakat bermakna kesuburan. Kalau mau subur hartanya, perbaiki zakatnya. Hassinu amwalakum bizzaka wada'u mardakum bisadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat, obati orang sakitmu dengan sedekah. Mau sehat, rajin-rajin sedekah. Jangan hanya dokter yang dikasih terus duit. Napi ini bile matae sebilangan sabu. Begini-begini lagi roh bilangan. Nalle polo pena tambah tabangka bagi. Itu. Ima lancarkan sedekah. Kullu bima'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Maka senyum itu juga sedekah karena perbuatan baik. Maka jangan kikir senyum. Ketemu di jalan senyum. Susah senyum, turunkan bibir bawah, angkat bibir atas. Ngapain ya? Tertenan makal kira-kira. Itu penting. Kemudian ada yang nanya, Ustadz, berapa zakatnya rumah saya? Rumah mewah 5 miliar. Saya bilang tunggu dulu. Ini rumahnya Bapak 5 miliar, tergolong rumah mewah. Siapa yang tinggali? Saya sendiri, Ustadz, istri, anak-anak. Oh, ditinggali sendiri? Tidak dikontrakkan? Tidak. Yang tinggal Bapak sekeluarga? Iya. Saya bilang tidak ada zakatnya. Dia bilang alhamdulillah. Tahu gilitongan. Tapi rumah kontrakan mungkin dinding triplex, kira-kira harganya hanya 500 juta, tapi dikontrakkan berpenghasilan, keluarkan 2,5%. Paham dah kira-kira, Pak? Gampang itu. Tapi ada juga jangan menunggu 1 tahun. Tapi wa'atu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkan, berikan yang berhak menerima ketika waktu dipanennya. Contohnya burung walet. Si balasikin joboya hadisnya. Mana hadisnya zakat walet? Tidak ada kan? Tapi kita mengambil dalil umum. Begitu dipetik, keluarkan. Dipetik, keluarkan. Gitu. Kalau kambing Ustadz, kambing ada dalam hadis. Setiap 40 ekor keluarkan 1, 40 keluarkan 1, 40 keluarkan 1. Ustadz, bagaimana kalau ayam potong? Berapa zakat ayam? Tidak ada zakat ayam. Tapi 200 ekor Ustadz, mana 1000 ekor tidak ada zakat ayam. Tidak ada. Assalamualaikum man nih. Tapi kapan dijual? Zakat perdagangan namanya. Laisi bicara naro. Ya, kalau sekedar diternak ayam, tidak ada zakat ayam.
Tapi kapan jual beli ayam berarti zakat perdagangan. Tuh keluarkan zakatnya. Kalau zakat perdagangan dua bicaranya dalam ilmu fikih. 2,5% keuntungan. Pendapat kedua 5% termasuk dihitung aset. Lumayan gaya karo. Banyak-banyak itu contoh showroom. Sangingoto na baru. Alphard 5, Alphard 1 2 miliar sekarang bakal lebih. 2 miliar kali 5 berapa? 10 miliar. Coba keluarkan 10 miliar dari 5%. Agak denas turuk kira-kira. Kalau orang kikir. Iya. Kalau yang ada di toko itu adalah sudah haknya. Tapi kalau bukan haknya itu tidak dikeluarin 5%. Contoh. Ada toko saya. Tapi toko saya barang-barang elektronik itu sebenarnya bukan milik saya. Ya. Barangnya Pak Haji Abdul Muin, doktor. Dia titip ke saya. Dia bilang sama saya, nantilah aku Ustadz bayar saya. Ini tidak dikenakan zakat karena bukan milik saya. Tapi kalau saya kontang sama beliau, berarti yang ada di toko saya sudah hak saya. Ini pendapat ulama kedua, 5% ditaksir barang. Ada yang nanya kemarin, karena tadi sebelum maghrib saya mendarat dari Papua. Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau emas? Bagaimana itu? Pertanyaannya emas apa dulu? Kalau emas perhiasan, sekedar pakai, biar rompi emas, baju emas, rompi. Dipakai perhiasan saja, dipakai mak gaya, dipakai penampilan kalau ada orang nikahan, baru-baru bagi-bagi duit sebanyak mungkin, ya cari popularitas umpama, maka itu rompi emasnya tidak dikenakan zakat karena perhiasan. Tapi kalau dia simpang penyimpanan duit, Bu, kenapa sih selalu beli emas? Siapa tahu anak saya mau nikah. Kan tinggal saya jual, pakai ongkos pernikahan anak saya. Berarti ini emasnya tempat menyimpan duit. Dikenakan zakat setiap tahun. Kenapa beli emas, Bu? Sekedar jaga-jaga. Siapa tahu bapaknya anak-anak mau nikah lagi, kan tinggal saya jual. Nampak kembalian racun. Contoh. Jadi intinya, nah balas si bapak-bapak. Intinya, kapan ini emasnya tempat menyimpan duit dikeluarkan setiap tahun, bukan satu kali. Nah kadang-kadang busukin toko awet sekali pasar yang asing itu nampak seperti nanu pusing. Seperti itulah bicaranya dalam agama. Billahi fisabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.